FSC tidak bisa bersanding dengan label PFC dalam produk barang yang sama. Jadi kan tadi ada standar FSC, ada standar PFC, Pak. Hmm. Tuh. Jadi kalau Bapak punya dua sertifikat, sertifikat FSC dan sertifikat PFC misalnya. Ya. Nah itu dua dua label tuh nggak boleh, dua logo itu nggak boleh berdampingan. Saat ini Bapak punya FSC dan SVLK kan? Ya. Nah kalau FSC dan SVLK boleh berdampingan dalam satu produk yang sama. Tapi Hmm. kalau Bapak suatu saat juga mau sertifikat PFC itu nggak bisa dalam satu produk yang sama. Harus salah satu Kak, pilih. kalau misalnya kayak GLTAA itu gimana, Pak? Kayak itu masih boleh. Itu masih boleh. Karena Masih boleh. beda beda sebenarnya kan itu bukan sertifikasi lestari namanya, Pak. Itu Iya. sertifikasi legalitas nyebutnya. Hmm. Jadi bukan sustainability, bahasa bahasanya nggak diaku sebagai sustainability tapi sebagai legality. Hmm. Gitu. Tapi kalau dua-duanya ngaku sebagai sustainability, nah itu salah satu tidak bisa, salah satu harus tidak dicantumkan. Itu Oke. menurut aturan FSC. Yang sekarang ini yang sustainability FSC itu pesaingnya sustainability PFC. PFC. Begitu kira-kira simpelnya. Oke. Nah ini kalau bahan baku dari hutan rakyat boleh dicantumkan dari hutan rakyat. Oke. Terus kalau dia punya sertifikat control wood itu hanya berlaku untuk produk setengah jadi atau mentah. Jadi nggak ada kursi control wood, yang ada adalah balok gitu. Jadi produk akhir itu nggak ada control wood, Pak. Jadi control itu hanya produk setengah jadi. Itu jadi makanya di pasaran pun nggak ada sih. Dan control itu nggak ada labelnya, Pak. Hanya dari sisi Hmm. sertifikat dan surat jalan dan invoice. Labelnya nggak ada control wood tuh. Oke, ini jika invoice-nya nggak bisa dirubah-rubah gitu. Tidak bisa dicantumkan nomor kode sertifikat. Jadi jika organisasi tidak dapat memasukkan klaim FSC atau kode sertifikat di dokumen invoice, harus bikin dokumen tambahan. Ini tambah repot sih. Dan ini ada izinnya dari lembaga sertifikasi. Ya kalau saran saya mending rubah invoice-nya aja daripada bikin dokumen tambahan. Sama aja. Ya. Ya ini nggak tahu, mungkin ada beberapa yang perusahaan tidak mau invoice-nya dicantumkan itu kan. Hanya bikin dokumen tambahan jadi seperti attachment lah, lampiran ya. Lampiran invoice gitu. Di dokumen pelengkap ada nomor invoice atau ada dan ada kode klaim FSC. Dokumen pelengkap itu ya harus di-approve oleh lembaga sertifikasi. Jadi dokumen pelengkap itu masuk ke prosedur dan di-approve prosedur oleh lembaga sertifikasi ketika audit. Ya tambah kerjaan sih, tapi mungkin ya ada juga yang nggak mau gitu. Sehingga masuk menjadi standar misalnya. Itu sih ini kalau yang untuk kontraktor langsung nggak cocok. Nah, bisa juga menurunkan klaim. Jadi kalau Bapak punya merbau 100%, Hmm? tapi ada yang minta mix, ya silahkan. Gitu. Tapi ya buat apa juga gitu. Nah, ini Ya. contohnya 100% jadi mix gitu. Atau jadi control wood, ya silakan saja. Ya, jadi boleh turun downgrade klaimnya gitu. Misalnya Bapak punya merbau 100%. Tiba-tiba ada pembeli, Pak, saya minta merbau yang mix aja. Gimana tuh? Ya, mau cuci gudang aja deh, nggak apa-apa cuci gudang, ya udah turunin. Penjualan akhir tahun itu. Buat mengosongkan gudang. Saja ada gitu. Tapi jarang lah. Kalau di kayu jarang. Mungkin di kertas bisa ada di kertas. Boleh turun, tidak boleh naik. Spesies ini ada pertanyaan? 5 Ya. jam berapa nih? Oke, mungkin kita
5 menit atau 10 menit lagi ya. Satu aja pasal 6 nanti kita masuk ke 7, 8, 9 ke sana sih harusnya sih gampang aja. Oke, Pasal oke. 7 itu intinya sih kita harus SPLK gitu aja simpelnya. Yang Oke, kedua, oke. yang kedua suppliernya harus SPLK gitu aja. Intinya begitu. Jadi hasil comply with timber legality legislation. Organisasi harus memastikan produk bahasa FSC-nya sesuai dengan undang-undang legalitas kayu yang berlaku. Jadi kita SPLK di negara lain juga ada ya. Hmm. Jadi harus memiliki itu. Terus kalau kita impor atau ekspor kita pun harus ikuti undang-undang perdagangan. Istilahnya bayar pajak, bea cukai gitu kira-kira. Jadi kalau kita impor harus dibuktikan udah bayar pajak bea masuk misalnya gitu. Kalau kita ekspor ya ikutin juga ketentuan ekspor lah kira-kira begitu. Intinya begitu. Karena kalau ini jadi di SPLK juga dibahas ya bahwa bahan baku yang impor harus ada bukti pajaknya, bahan baku yang ekspor ngikutin ketentuan ekspor ya gitu. Jadi ketika kita beli merbau FSC dari hutan, dia tidak SVLK. Nah itu nggak bisa. Simpelnya begitu. Dulu sebelum ada SVLK, ya sebutannya intinya dia harus ada SKSH-nya. Tapi setelah SVLK, ya sekarang harus SVLK. Gitu. Nah, jadi bahan baku legal, beli kayu yang SPLK. Legal beli bahan baku Hmm. sudah bayar pajak. Legal beli bahan baku jelas negara lokasinya. Legal beli bahan baku impor yang membayar pajak impor. Legal beli baku yang memiliki legalitas negara penjual. Jadi kalau kita beli bahan baku dari negara tertentu, dia juga ada legalitasnya. Tanya ke negara tersebut kan. Legal jika Ya. ekspor wajib mengikuti prosedur ekspor, dokumen ekspor, PEB, BL, COO, fumigasi, fee legal dan lain sebagainya lah. Nah, jadi harus ada data jenis kayu, intinya begitu juga kan. Ya, ini karena memang kalau kita impor pun begitu, kita harus tanya jenis kayunya apa. Kalau ini Pak, saya jual kayu, misalnya dari Vietnam, jenis kayunya apa? Nah, kalau nggak ada data itu bisa jadi tidak bisa lolos SVLK juga dan tidak bisa lolos SVLK dan tidak bisa lolos FSC juga kan. Harus ada data jenis kayu. Nanya nah, jenis spesies Latinnya lagi gitu. Dan negara, misalnya kita beli dari Vietnam, ternyata panennya bukan di Vietnam, di Thailand. Jadi Thailand ke Vietnam dulu baru jual ke kita. Bisa jadi begitu kan. Iya. Sama dulu orang beli merbau di Hong Kong, Pak. Pernah terjadi beli merbau Hmm. dari Hong Kong. Datangnya dari Hong Kong beneran, Pak. Dari Hong Kong datangnya bukan dari Papua. Ya, Hong Kong beli dari Papua ke Hong Kong dulu, Hong Kong kembali ke Surabaya. Bayangin coba. Pernah terjadi dulu begitu. Nggak tahu gimana hitungan untung ruginya saya. Jadi harus juga ada negara lokasi panennya di mana gitu. Jadi kalau trading kayak sudah beli kayu di Singapura, kan trading doang. Singapura juga cuma singgah doang si kayu itu. Tapi ternyata kayunya dari misalnya dari Uni dari Cina misalnya gitu. Nah, itu makanya harus disebut negara pemanennya atau lokasi panennya di negara mana. Ini sih contoh. Oke, sampai sini pasal 6 sudah selesai. Saya kira kita break istirahat dulu, Pak. Nanti kita lanjut jam 13.30. Bagaimana? Nanti kita lanjut ke pasal Oke. 7, 8, 9, 10, 11. Kalau tidak ada pertanyaan. Sebenarnya sih kalau pelatihan 2 hari biasanya ada sejenis simulasi menjelaskan atau membuat kode COC-nya seperti apa, kemudian membuat flow proses, ya, kemudian Hmm. eh, membuat prosedurnya seperti apa. Itu kalau pelatihannya 2 hari gitu. Jadi ada 1/2 hari melakukan. Tapi karena pelatihannya sehari ya tidak ada. Kebetulan juga sudah bersertifikat ya. Ya. Jadi nggak
nggak ada proses eh, namanya yang kosong ini cuma biasanya di sini melakukan proses apa workshop gitu. Biar tahu aja satu Oh, ya, jadi menyusun flow produksi, dua menyusun kode telusur itu tuh kode asal itu, baru tiga menyusun tahap. Cuma hampir sama dengan di atas sih ya, formulir produksi biasanya biasanya begitu. Inilah workshop hari pertama misalnya gitu gitu sih Pak. Tapi karena Bapak juga sudah punya semuanya, tapi kalau nanti ada waktu ya bisa saja didiskusikan. Itu kita oke, ini sudah 11.50, lumayan 10 menit ya, Bapak istirahat sebelum kita istirahat. Terima kasih banyak. Selama istirahat kita nanti lanjut di 13.30. Terima kasih oke. Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, setelah pelatihan bisa terimplementasi begitu. Kemudian menyusun formulir produksi yang dibutuhkan untuk chain of custody. Dengan workshop ini harapannya punya bekal awal untuk implementasi ya. Hmm. Dengan tiga ini bisa lah sebagai awalnya. Karena di Bapak sudah bersertifikasi dan tiga-tiganya kelihatan sudah ada ya. Nanti kalau sempat mau dipresentasikan, ya diskusikan silahkan. Ya. Jadi workshop ini biasanya 1 jam lah, setengah 2 sampai setengah 3. Nanti diskusi lagi jam 3 sampai jam 4 gitu. Tapi karena ini tidak perlu workshop, kita lanjut saja ke persyaratan berikutnya Pak ya. Ya, monggo, Pak. Nah, kita masuk ke persyaratan inti ketenagakerjaan. Ini sebenarnya juga pastinya sudah terimplementasi dengan baik ya, karena sudah disertifikasi. Tinggal nanti refresh bagi yang sudah berjalan atau juga memastikan kembali tidak terjadi perubahan-perubahan terhadap pemenuhan persyaratan ini. Yang 7.1 ketika mengimplementasikan persyaratan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh FSC harus mempertimbangkan hak dan kewajiban ditetapkan oleh hukum nasional. Jadi artinya kalau ada hal-hal yang di FSC itu lebih mudah atau lebih longgar, nah, kita ikut aturan nasional yang lebih ketat begitu. Atau ketika sudah ada aturan nasional di FSC tidak ada ya kita ikut aturan nasional. Ya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nomor 13 2003 ya. Dan juga beberapa yang masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau nggak salah udah beberapa udah dicabut kan. Gitu. Jadi pertama ada komitmen untuk patuh hukum nasional tentang ketenagakerjaan. Jadi ini sebuah surat lagi, sebuah dokumen lagi untuk menyatakan patuh. Ya, untuk menyatakan patuh. Begitu. Nah, 7.2-nya ini sebenarnya peluangnya pasti terpenuhi ya. Tidak boleh menggunakan pekerja anak. Nah, kalau di industri kayu seperti lokasi di Gresik, saya kira ini sulit untuk dijalankan ya, kecuali industri-industri yang ada di daerah-daerah pelosok jauh dari kota kabupaten ya, atau di pedesaan begitu. Misalnya di Papua atau di Kalimantan pedalaman, di Jawa juga mungkin ada saja, misalnya di daerah Jawa Selatan. Di sini ketentuannya, organisasi tidak boleh memperkerjakan pekerja di bawah usia 15 tahun. Ini ketentuan minimal dari ILO dan FSC. Tapi juga mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku di peraturan nasional. Nah, di Indonesia, di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak adalah usia di bawah 18 tahun.
Jadi pekerja itu yang sudah berusia 18 tahun boleh bekerja. Artinya kalau di kita normalnya lulusan SMA lah gitu ya. Karena kalau masuk ke SD 7 tahun tambah 6 13. 13 ya. Atau 6. 6 tambah 6 12 tambah 6 lagi 18. Jarang di kita sekolah usia 5 tahun jarang ya. 6 tahun ada 6 tahun. Nah, lulus SD 12 tahun kan. Tambah lagi SMP 15 tahun, 3 tahun tambah lagi 3 tahun 18 tahun. Saya dulu lulus 19 tahun SMA. Jadi kalau usianya di bawah 18 tahun itu bukan bekerja dan tidak boleh bekerja. Ya itu paling sebutannya magang. Magang namanya magang itu semua belajar bukan bekerja. Tuh, magang tuh belajar bukan bekerja jatuhnya. Nah, tapi kalau di industri seperti di Gresik saya kira ini sulitlah menemukan yang berusia di bawah 18 ya. Kecuali ada yang merantau dari Timur Timur, Kupang, Papua. Nah, itu tolong dicek dulu tuh. Karena keterbatasan ekonomi atau memang karena tidak mau. Kadang-kadang ada yang tidak mau juga sekolah ya. Saya kadang kasihan juga kalau tidak mau sekolah ya. Udah SMP misalnya, saya nggak mau sekolah katanya pengen bekerja. Nah, ini harus harus ditolak sebenarnya. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang dia nggak sekolah juga Pak, dia gimana dong Pak? Gitu. Ya, oleh karena itu kita harus punya aturan di peraturan perusahaan, di syarat rekrutmen, nah, ya ada ketentuan kerja minimal berusia 18 tahun. Pasti di Bapak tidak ada lah seperti. Nah, nanti harus ada bukti daftar pekerja ya, tentunya dengan tanggal kelahirannya. Jadi buktikan dengan KTP tentunya ya. Tidak percaya lagi dibuktikan dengan akte kelahiran. Tapi rata-rata akte kelahiran itu bukan dimudahkan, dituakan biasanya. Ada daerah tertentu nggak punya akte, akhirnya udah dituakan aja. Jarang dimudahkan. Saya kira ini lolos-lolos saja ya, jelas. Buktinya di akte kelahiran sebenarnya, yang paling ujung ya. Kalau KTP tidak percaya, kalau ijazah SD, SMP, SMA tidak percaya ya ke akte kelahiran. Pak Karir berapa? 18 tahun setengah ya? Saya lebih Pak. Saya tahun ini 29. Wajahnya sampai 18 katanya Pak. Waduh. Kalau saya udah aki-aki Pak. Tahun tahun 95 aja sudah masuk hutan. Emang pertama masuk hutan tahun 92 saya. Hmm. Oke, jadi ini clear kalau ini ya. Tinggal Ya, dibuktikan clear dengan Pak. KTP. Ya, minimal KTP lah. Paling ujung KTP. Nggak mungkin tidak punya KTP sekarang ya. Susah sekarang kalau tidak punya KTP. Dan bikin KTP kayaknya sekarang lebih terpusat ya. Cuma bisa bikin sekali. Kalau dulu saya pernah ngalamin punya KTP 3. Satu di Papua, satu di Kalimantan, satu di Jawa. Tiga-tiganya berlaku. Kalau sekarang sudah tidak. Sudah rapi. Itu tentang usia anak ya. Tidak ada pekerja usia anak. Kedua, ya jika ada pun harus pekerjaan ringan. Tapi yang jelas di kita tidak ada lah. Ya. Jadi di negara tertentu boleh, ada negara tertentu. Tapi pekerjaan ringan katanya. Tidak membahayakan K3. Tapi kalau di pabrik nggak ada pekerjaan ringan ya. Kayu aja udah berat. Masuk mesin potong udah berat. Ya, mindahin kayu berat. Jadi memang tidak ada lah. Ya, boleh katanya, tapi tidak membahayakan K3 atau di pabrik kayu semua membahayakan. Ya. Di kantor yang tidak membahayakan apa? Di kantor tidak membahayakan paling rapi-rapi dokumen aja. Sisanya membahayakan. Di depan komputer aja membahayakan, pegel. Ya. Ini training kita gini aja membahayakan nih kalau non-stop. Pegel saya. Makanya tadi kan sejam istirahat. Gitu. Kalau saya sejam istirahat kita ya jalan kaki lah. Itu bergerak dulu lah. Tidak duduk terus. Jadi cuma kalau training online itu
lebih capek sebenarnya daripada offline. Kalau offline masih bisa berdiri ya. Ini duduk terus, duduk tuh ternyata capek juga. Saya kira itu tentang pekerja anak, tidak ada di bawah 18 tahun, ya, melarang, artinya ya secara komitmen melarang menerima pekerja anak. Ya, saya kira itu tentang pekerja anak. Yang kedua, ini mungkin agak sulit untuk bukan sulit maksudnya, ini kadang-kadang di tempat tertentu ada ya, karena tidak terbiasa menganggap biasa. Menghapus semua bentuk kerja paksa dan kerja wajib. Kalau kerja paksa mungkin sudah tidak ada ya, tapi kerja wajib ini ada peluang, ada. Jadi kerja itu bersifat sukarela, artinya mau ya, bukan karena dipaksa, bukan karena diwajibkan gitu. Berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ancaman hukuman. Jadi kuncinya kesepakatan kerja. Jadi minimal pertama ada eh, bersedia gitu, bersedia bekerja itu dulu. Kalau istilah di rekrutmen awal tuh ada penawaran kerja offering kan gitu. Nah, di offering penawaran kerja itu dia menyanggupi. Nah, itu minimal itu bahwa dia sukarela berdasarkan kesepakatan. Sukarela itu bukan gratis enggak. Sukarela itu pengertiannya tetap dibayar, tetap dapat gaji gitu. Tapi sukarelanya memang dia mau dan tanpa ancaman hukuman. Artinya jangan ada hal-hal hukuman yang tidak mendasar. Ya. Jadi semuanya intinya pertama harus ada kesepakatan mau bekerja. Bentuknya bisa kesepakatan kerja, perjanjian kerja, atau menerima penawaran kerja, offering. Bisa ditawarkan, Anda mau bekerja di pabrik, mau ya tanda tangan. Saya bersedia bekerja. Nah, itu udah jadi dasar dasar yang paling minimal. Dengan bekerja sebagai A, operator, B, administrasi kantor, apalah terserah. Dengan tugas ini, dengan gaji sekian, gitu. Dengan ketentuan-ketentuan ini. Gitu. Jadi ada minimal saya bersedia bekerja. Gitu. Itu yang paling minimal banget. Selembar aja. Gitu. Ya. PT H ya menyatakan Anda bersedia bekerja. Apakah bersedia? Ya, ya udah tanda tangan. Gaji sekian, ya bersedia. Begitu. Tugas ini, ya bersedia. Itu aja minimal itu. Minimal banget itu. Jangan tidak ada. Nanti ditanya, kenapa kamu bekerja? Biasa dipaksa kerja nih. Itu dia. Nah, itu. Tanpa ancaman hukuman. Hukuman di situ pun jangan ada ancaman-ancaman yang sifatnya tidak logis ya gitu. Jika Anda tidak masuk kerja seminggu, harus bayar. Tidak boleh sebenarnya. Jika Anda telat, harus bayar. Itu kan ancaman hukuman. Itu tidak boleh. Intinya sih ini bahwa kita bekerja itu memang karena mau, bukan karena dipaksa gitu aja sih. Atau karena wajib gitu. Tidak ada praktek-praktek berikut. Nah, ini saya kira juga tidak adalah bukti-bukti yang menjurus ke sini. Kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik saya kira sekarang udah sulit ya, walaupun ada aja. Ya, ini saya nggak ngerti juga pernah terjadi kemarin di Medan ya. Orang dipaksa untuk bekerja, kalau nggak dipukul gitu. Ya, ini kekerasannya kekerasan yang nyata gitu ya. Kerja terikat. Nah, ini ada beberapa tempat ya, tapi ini mungkin di Bapak tidak ada. Misal kerja minimal 2 tahun, jika resign sebelum 2 tahun ada ketentuan. Tuh. Anda kerja di sini ya, ya minimal 2 tahun. Kalau nggak 2 tahun, Anda didenda. Nah, itu ada satu dua perusahaan pernah saya temuin ya, itu nggak boleh. Ya kalau dia 1 tahun atau 3 bulan nggak betah ya keluar aja gitu, nggak ada ketentuan.
pemotongan upah, pembayaran biaya pekerjaan atau pembayaran uang jaminan untuk memulai pekerjaan. Nah, ini memang kadang-kadang dilematis. Ya, ada sih juga kalau Anda kerja di sini, saya kan memasukkan Anda. Nah, itu kalau itu jatuhnya korupsi ya. Saya minta 10%. Itu namanya pemotongan upah. Ya mohon maaf ini orang-orang HRD yang nakal ya atau calo-calo gitu. Pembayaran uang jaminan ada juga sih, tapi ya seharusnya sih clear ya ini. Harusnya jaminannya apa sebenarnya kan tidak ya orang bekerja bekerja aja gitu ya. Ya kecuali dia nanti satu saat melakukan kriminal ya ditindak kriminal juga kan gitu. Jadi mencuri misalnya gitu kan ya. Batasan mobilitas gerakan. Nah, ini misalnya jam jam istirahat tidak boleh gitu ya atau berdiri aja nggak boleh. Kamu kan kerja kamu ngetik harus duduk terus. Penyimpanan paspor dokumen identitas. Ini ya hampir sama seperti kerja terikat ya. Misalnya Pak Karel kerja di situ, ijazah asli Pak Karel ditahan. Aslinya diberikan nanti setelah 2 tahun. Nah, itu nggak boleh. Ancaman pengaduan kepada pihak berwenang. Nah, ini belum apa-apa sudah hal-hal yang sifatnya saran, ide, atau kritik itu selalu dikait-kaitan dengan ancaman. Kamu nih rewel, kamu nih banyak, ya, atau saya laporin ya ke bos, laporin ke polisi. Nah, ini saya kira indikasi-indikasi ini tidak terjadi di Bapak ya. Saya yakin kalau di daerah-daerah yang sudah di wilayah kota itu nggak terjadi lah. Ya, ya ini standar ini kan standar internasional ya. Mungkin saja terjadi di negara lain ya. Tapi saya kira di Indonesia ini harusnya kecil kemungkinan lah. Ya. Kecil kemungkinan disengaja terjadi karena tidak disengaja. Misalnya kekerasan fisik, kayak saking sudah jengkel ya kan gitu ya. Kita misalnya saya mandor misalnya. Ini susah operator nih suruh beresin nggak beres-beres gitu ya. Udah 4 kali 5 kali dikasih tahu nggak nakal juga gitu. Udah kesel kan, udah emosi tuh. Nggak sengaja dicubit atau jaminan tuh ya. Udah kerja di gudang hilang terus barang gudang itu. Nah, itu gimana tuh? Masa pencuri ada tiap bulan? Nah, jangan-jangan dia yang ngutil kan kira-kira begitu ya. Nah, itu ada yang jaminan. Kamu kerja di sini nyimpen uang 1 juta deh. Itu. Buat apa, Pak? Ini barang hilang terus. Siapa yang nyuri coba? Nah, akhirnya ternyata nggak ada tuh sekarang barang hilang lagi. Nah, kan susah ngebuktiinnya gitu kan. Dituduh nggak bisa, nggak ada bukti. Nah, itu ada juga yang tadi jaminan. Tapi ya sebenarnya nggak boleh juga sih. Nggak boleh juga sebenarnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lah. Ini sebagai contoh-contoh yang tidak boleh dijadikan acuan ya. Begitu. Nah, berikutnya tidak ada diskriminasi, baik pekerjaan ataupun jabatan. Apa diskriminasi itu perlakuan tidak sama, perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, umur, asal, dan kelompok. Jadi loker misalnya khusus wanita, nah itu salah itu. Itu belum apa sudah mendahulukan wanita dibandingin laki-laki. Itu juga salah sebenarnya. Karena perlakuan tidak sama. Job desk atau standar kompetensi menyebut secara diskriminasi gitu. Jadi menyebut gender. Syarat jabatan manajer laki-laki, ya itu nggak boleh juga. Yang perempuan nggak bisa. Jadi coba dicek di loker jangan sampai ada menyebut suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan. Golongan tuh ya sebenarnya sih ya kadang-kadang ada juga menyebut dari Universitas A B C D F. Nah itu nggak boleh juga sebenarnya. Iya. Kalau dibilang ya Pak, tapi dari lulusan ini, ya iya itu realitas memang ya kita akui juga gitu lulusan A B C D F dengan lulusan ini beda. Iya. Tapi belum apa-apa sudah memfinalkan itu nggak boleh.
Kan tetap aja ada lah di dalam sebuah kelompok itu ada yang hebatnya gitu kan, ada yang bedanya, ada itu. Umur juga tidak boleh. Ya, misalnya maksimal usia 40. Memang kenapa usia 40? Tuh. Kemarin kan banyak tuh yang mengeluh kan, yang PHK. Ini kita tahun depan main PHK juga, mudah-mudahan jangan lah, aduh repot lah. Dia BHK usia 35, sementara loker selalu meminta usia maksimal 30. Kan kasihan tuh. Sebenarnya itu sudah diskriminatif gitu. Memang usia ada menunjukkan batas fisik, tapi kan tidak semua pekerjaan perlu fisik kan. Tuh. Asal, no, itu asal. Harus orang Semarang. Nah itu nggak bisa begitu juga. Untuk kelompok, tadi kelompok bersama lah.